Anda menyaksikan paruh kedua Kompas Siang Saudara bersama saya Niluh Puspa. Dirlantas Polda Metro Jaya memberlakukan sistem tilang ganjil genap di 13 titik yang tersebar di wilayah Jakarta. Akan ada 2 cara penindakan tilang bagi pelanggar ganjil genap yang diberlakukan dari Senin hingga Jumat. 10 titik pelaksanaan ganjil genap ditambah dari sebelumnya hanya diberlakukan di 3 titik, yakni Jalan Sudirman, Jalan MH Tamrin, dan Jalan Rasuna Said. Penambahan 10 titik ganjil genap di wilayah Jakarta telah disosialisasikan selama 3 hari sejak 25 Oktober lalu. Mulai hari ini, Saudara, penindakan tilang diberikan bagi pelanggar ganjil genap di 13 titik tersebut. Pelaksanaan ganjil genap dibagi menjadi 2 waktu yang berbeda, yakni pada pukul 6 hingga 10 pagi dan pukul 4 hingga 8 malam yang berlaku dari Senin hingga Jumat. Di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, sanksi tilang bagi pengendara yang melintas dengan nomor kendaraan tidak sesuai dengan tanggal diberlakukan hari ini. Pagi tadi, Saudara, ada sebanyak 30 mobil yang melintas tidak sesuai tanggal genap ditilang. Meski sudah disosialisasikan, sebagian besar pengendara berdalih tidak mengetahui aturan ini. Ganjil genap dari ruas Jalan Raya Fatmawati sampai Cipete, lanjut sampai ke Sudirman Tamrin. Nah, untuk sementara penindakan mendekati ya jarum 9 lebih 10 ya. Kurang lebih pelanggar hampir kurang lebih 30-an. Kita tindak humanis, kita beli, tilang. Dan Saudara, informasi terkini soal sanksi tilang pelanggar ganjil genap, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Eri Sisaria yang saat ini berada di Bundaran Senayan, Jakarta. Eri, selamat siang. Sosialisasi perluasan ganjil genap di 13 titik tambahan di Jakarta ini sudah dilakukan selama beberapa hari. Dari pantauan Anda, bagaimana penerapan sanksi tilang yang mulai diberlakukan hari ini? Ya, selamat siang, Niluh dan juga saudara. Benar sekali, memang sebenarnya di Lantas Polda Metro Jaya, maksud kami ini sudah melakukan sosialisasi sebanyak 3 hari yang diberlakukan dari tanggal 25 Oktober yang lalu hingga tanggal 27 Oktober kemarin. Dan diharapkan selama 3 hari sosialisasi ini masyarakat bisa memahami terkait dengan pelaksanaan sistem ganjil genap di 13 ruas wilayah di DKI Jakarta. Sebelumnya di Lantas Polda Jaya ini hanya memberlakukan 3 titik untuk pelaksanaan ganjil genap, namun mulai hari ini pelaksanaan ganjil genap tersebut ini diperluas atau ditambah 10 titik lagi, yang artinya terdapat 13 titik. Dan dari 13 titik tersebut pemberlakuan sanksi tilang ini dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah melalui pelanggaran ataupun juga pemberian sanksi tilang secara langsung oleh petugas yang berjaga di lokasi, dan yang kedua adalah menggunakan kamera CCTV ataupun juga kamera pantau yang ada di Electronic Traffic Law Enforcement ataupun juga ETLE. Dan 2 cara ini nantinya pun juga akan diberikan kepada mereka yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan ganjil genap, yang artinya kendaraan-kendaraan yang tidak sesuai nomor plat kendaraan mereka dengan tanggal diberlakukannya. Misalnya pada hari ini, ya ini adalah tanggal 28 Oktober 2021, yang artinya kendaraan-kendaraan yang boleh melintas di 13 ruas wilayah tersebut adalah kendaraan-kendaraan yang genap. Sementara kendaraan-kendaraan yang ganjil, maka mereka tidak boleh melintas. Dan apabila mereka memaksa untuk melintas, maka mereka akan mendapatkan sanksi tilang sesuai dengan undang-undang yang berlaku dengan maksimal denda sebesar Rp500.000. Kalau kami pantau di area Bundaran Senayan yang akan menuju ke arah Jalan Jenderal Sudirman ini, kami sejak pagi pun tadi sempat melihat masih banyak kendaraan-kendaraan dengan nomor kendaraan ganjil yang juga melintas di area ini. Namun kami tidak memantau adanya pihak kepolisian yang berjaga, karena memang di area Bundaran Senayan yang menuju ke arah Jalan Jenderal Sudirman ini sudah terdapat ETLE ataupun juga Electronic Traffic Law Enforcement yang nantinya akan mengambil gambar-gambar kendaraan yang tidak sesuai, dan apabila mereka ini terdapat ataupun juga didapati foto-foto dari kamera CCTV tersebut, maka mereka akan diberikan tilang ataupun juga dikirimkan surat tilang ke alamat dari pemilik kendaraan tersebut. Sebelumnya juga dari wilayah 13 wilayah ini
dilaksanakan dengan dua waktu yang berbeda, yakni di pagi hari dan juga di sore hari, di mana dua waktu yang berbeda tersebut adalah waktu-waktu bagi kendaraan-kendaraan yang cukup padat di 13 wilayah tersebut. Misalnya di pagi hari ini diberlakukan dari pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi, lalu kemudian pada sore hari ini diberlakukan dari pukul 16.00 ataupun juga jam 4 sore hingga pukul 20.00 atau pada jam 8 malam. Pelaksanaan juga dilaksanakan dari hari Senin hingga hari Jumat. Kalau kita merujuk dari pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta yakni Syafrin Liputo, dirinya menyampaikan ada 17 jenis kendaraan yang dikecualikan untuk melintas di area ganjil genap. Ini diantaranya adalah kendaraan dengan bertanda khusus yang membawa disabilitas, lalu kemudian juga kendaraan berplat kuning, kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik, kendaraan pengangkut bahan bakar minyak atau bahan bakar gas juga diizinkan untuk melintas di area ganjil genap. Lalu kemudian juga kendaraan-kendaraan darurat seperti kendaraan pemadam kebakaran, lalu kemudian kendaraan ambulans, dan yang terakhir adalah kendaraan dinas dengan plat berwarna merah dan juga kendaraan dinas TNI Polri juga boleh melintas di 13 wilayah tersebut jika pemberlakuan ganjil genap sedang dilangsungkan. Namun kendaraan-kendaraan yang di luar dari 17 jenis tersebut, namun mereka melakukan pelanggaran, maka sanksi tilang yang akan diberikan oleh petugas maupun juga yang akan disampaikan oleh petugas dari rekaman CCTV, kamera etle ataupun juga elektronik traffic law enforcement. Nilu. Baik, mulai hari ini tilang akan diberlakukan langsung kepada pelanggar di jalur ganjil genap ada 13 titik. Terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV Era Cesaria.